mengajarkan atau menyembah Tuhan Israel. So, apalagi yang perlu diperdebatkan? Di kalimat awal dikatakan jika menyebut nama Tuhan secara sembarangan, bukan membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Kalau menyebut nama Tuhan secara sembarangan, kamu ngerti konteksnya nggak? Nggak ngerti, ya sudah. Kalau gitu jangan sok. Mau saya jelaskan supaya tambah ilmu. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu kalau bersumpah, ya bersumpah dusta itu harus dibunuh. Tetapi kalau menggunakan nama Tuhan untuk mengabarkan Injil tidak salah. Lah Yesus juga mengabarkan Injil menggunakan nama Elohim, nama Adonai, nama Bapa, mau apa? Musa juga seperti demikian. Yang nggak menggunakan nama Tuhan dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan kan cuma Muhammad. Muhammad menggunakan nama sesembahan lain, berarti dialah nabi palsu. Gitu loh, paham nggak? Argumenmu sendiri sudah membuktikan jelas ya. Kamu udah bilang bahwa Muhammad tidak menggunakan nama Elohim, Adonai, Yahweh, Yahweh, Eloi, Eli, dan lain sebagainya. Berarti nama sesembahan Muhammad itu lain. Nah, di ayat Ulangan 18 ayat 20 mengatakan jika ada seorang nabi menyebut nama Tuhan selain nama Tuhan lain, maka nabi itu harus dibunuh, harus mati, karena itu nabi palsu. Sudah kamu buktikan sendiri, berarti fix ya Muhammad itu adalah nabi palsu, jelas. Kesimpulan dari diskusi malam ini adalah Muhammad nabi palsu menurut argumen kamu dan Ulangan 18 ayat 20. Terima kasih banyak. Nggak usah panik, santai, relax. Atur napas dulu, atur napas, ya. Atur napas. Kita sementara konsentrasi membuktikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Paulus yang nabi palsu. Kan kamu sudah mengakui bahwa Paulus itu juga adalah seorang nabi, ya kan? Nah sekarang kita teropong melalui Ulangan 18 ayat 20. Itu kan yang kamu mau. Nah, ayatnya jelas berbunyi seperti ini. Tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad yang dimaksud, apakah itu Paulus yang dimaksud, yang terlalu berani. Yang berani loh, berani kali. Artinya dia berani merombak semua hukum-hukum Tuhan yang ada. Berani dia mengatasnamakan, mengucapkan sesuatu demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan. Tuh, itu dulu. Nanti kita lihat siapa yang mengatasnamakan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, YHWH, mengucapkan sebuah perkataan yang tidak berasal dari Tuhannya Nabi Musa. Itu dulu yang kita bahas. Setelah kita sepakat bahwa yang mengajarkan sesuatu mengatasnamakan YHWH itu adalah Paulus, baru kita masuk ke sambungan daripada kalimat ayatnya. Atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Nah, baru kita sambung lagi ke pembahasan nabi itu harus mati. Nah, itu. Jadi poinnya jelas. Yang kita bahas dulu yang berani, kemudian mengucapkan suatu ajaran mengatasnamakan YHWH. Kemudian ketiga, ucapan yang diucapkan itu di atas namakan, diperintahkan oleh YHWH. Ketiga, keempat, berkata demi nama Tuhan lain. Kemudian yang kelima, nabi itu harus mati. Jadi kita poin per poin, jangan langsung sekaligus satu ayat, poin per poin, supaya kita bisa buktikan dan disimak oleh semua orang yang ada di dalam grup ini. Siapa sebenarnya nabi palsu yang selama ini masih diragu-ragukan, bahkan ditutupi dengan embel-embel rasul? Silakan Anda akui dulu dengan jujur bahwa Paulus mengajarkan ajarannya, surat-suratnya menghalalkan babi, kemudian menghalalkan khamar, kemudian menghalalkan tidak sunat. Semua itu mengatasnamakan YHWH. Kamu akui atau tidak? Oh, jadi kamu belum paham maksud Ulangan 18 ayat 20 itu, kamu belum paham. Oke, saya ajari kamu supaya lebih paham ya. Ini saya sengaja kasih ayatnya ke kamu supaya matamu bisa baca, gitu loh. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, maksudnya dia itu berdusta. Ya. Mengucap demi namaku, seperti Muhammad tuh kalau mengucap demi Allah gitu. Demi Allah saya tidak
pernah memalsukan ayat Quran padahal saya nabi palsu. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, lebih lanjut lagi kamu lihat Imamat 19 ayat 12. 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, ya, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, untuk membuktikan apakah Rasul Paulus di sini sebagai kategori nabi palsu, coba tunjukkan satu ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah berkata demi Elohim, demi Tuhan. Ya, coba tunjukkan satu ayat Paulus pernah mengatakan demi Tuhan. Karena syarat untuk menjadi nabi palsu di sini adalah mengucapkan demi namaku, ya, demi Adonai, demi Elohim, demi Tuhan, demi Allah. Nah, sekarang saya tanya, tunjukkan satu ayat Alkitab yang mengatakan, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan demi Allah, demi Tuhan, ya, demi Elohim, demi Eli, demi Eloi, demi Allah. Ayo coba, saya tunggu kamu tunjukin ayatnya, oke? Nah, barulah kita masuk ke paragraf kedua. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Kamu sudah mengakui sendiri bahwa Muhammad tidak pernah bertuhankan Adonai, tidak pernah bertuhankan Elohim, tidak pernah bertuhankan Yahweh, tidak pernah bertuhankan YHWH, tidak pernah bertuhankan Eloi, tidak pernah bertuhankan Yesus juga. Nah, artinya Muhammad mengambil Tuhan lain sebagai penolong dan sembahan. Sudah fix? Ya, sudah fix bahwa Muhammad nabi palsu. Jadi, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus pernah berkata demi Allah, demi Adonai, demi Elohim, ya seperti yang ada dalam kategori ayat ini, nabi itu harus mengucap demi namaku, ya, itu baru bisa dianggap sebagai nabi palsu. Pernah nggak Rasul Paulus mengucap demi Elohim, demi Adonai? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan ayatnya, sampai mati kamu tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Tetapi kamu sudah membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Diskusi ini akan selesai kalau kamu nggak bisa membuktikan satu ayat Alkitab yang pernah Rasul Paulus mengatakan demi Adonai, demi Tuhan, demi Allah. Coba, ya, barulah kalau memang ada kita telaah. Gitu loh. Coba buka Google-mu, ayo. Searching ya. Keywordnya gini: ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengatakan, spasi, demi, spasi, Allah, spasi, Israel, enter. Di situ tidak dikatakan seorang nabi yang bersumpah atas namaku. Ayat itu jelas mengatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Bukan seorang nabi yang bersumpah atas namaku, tetapi dikatakan dengan jelas seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Sekarang kembali kepada topik pertanyaannya. Siapa yang mengatasnamakan nama YHWH mengajarkan sesuatu perkataan yang tidak berasal daripada YHWH? Poinnya yang terpenting di sini adalah, apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatasnamakan YHWH atau Paulus? Di situ dulu, selesaikan ini dulu. Misalnya perkataan tentang apa tadi yang saya katakan samamu, tentang sunat, tentang apa lagi? Tentang makan babi, tentang apa lagi? Tentang membolehkan minum khamar atau alkohol. Itu perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Paulus, itu mengatasnamakan YHWH, mengatasnamakan Tuhannya Musa. Apakah Muhammad pernah mengatakan atas nama YHWH? Ayo, yang jujur dong, nggak usah salto-salto ke imamat tentang dusta dan lain sebagainya, nggak usah. Kenapa? Karena nanti ada yang mengaku, ya, jika kebenaran Allah, kebenaran YHWH, kebenaran Adonai oleh dustaku,
Ahai, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Ada nanti yang dengan jujur mengakui kalau dia itu dusta. Jadi nggak usah kamu bawa-bawa imamat. Kita bahas dulu tentang sosok Nabi yang membawa-bawa nama YHWH. Apakah itu Muhammad atau itu adalah Paulus? Yang jujur aja, nggak usah malu-malu. Loh iya betul kan, di situ ayatnya dikatakan jika seorang nabi terlalu berani mengucapkan demi namaku, ya demi namaku. Sekarang saya tanya ke kamu, tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan Rasul Paulus pernah berucap demi Tuhan. Tuhan itu kan nama sesembahan orang Israel. Demi Tuhan. Ayo coba tunjukin ayat Alkitab Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan. Satu ayat saja, ayo. Coba, ayo cepetan, jangan lama-lama, ini waktu saya kebuang, pacar saya lagi nunggu ini. Saya janji debatnya nggak bakal lama-lama, dan ini pun sebenarnya sudah di puncak. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, saya kasih kamu kesempatan 3 VN lagi. Kalau kamu masih belum bisa membuktikan ayat Alkitab Rasul Paulus mengucapkan demi Tuhan, berarti sah Rasul Paulus bukan nabi palsu, ya, dan Muhammad terbukti nabi palsu menurut argumenmu sendiri. 3 VN lagi dan ini akan selesai. Cepat. Aduh mas bro, itu bukan sedang bersumpah itu. Maksudnya seorang nabi datang mengajarkan. Misalnya gini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan demi nama YHWH, mengajarkan hadits, mengajarkan Al-Quran. Itu yang dimaksud. Nah, Paulus mengajarkan Roma, mengajarkan Galatia, mengajarkan Efesus, mengajarkan Korintus, mengatasnamakan perintah itu diterima dari Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhannya Musa. Siapa itu? YHWH. Jadi kamu jangan pelintir. Kamu sedang berhadapan dengan saya. Kamu nggak berhadapan dengan orang yang ece-ece. Jadi kamu lihat poinnya. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Paham? Bukan bersumpah demi namaku, wallahi tallahi, bukan kan itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di situ adalah seseorang mengajarkan ajaran mengatasnamakan Tuhannya Musa. Ayo. Dan itu nanti akan semakin jelas ketika saya membahas, ketika kita sudah masuk ke dalam nubuatan tentang nabi palsu yang dibahas oleh Yesus. Ini kita masih ke ranahnya Musa, sebentar ke ranahnya Yesus, di mana Yesus mengatakan di dalam Markus 13 ayat 16 bahwa nabi palsu itu mengajarkan sesuatu dengan mengatasnamakan namanya Yesus. Apa kata Yesus dalam Markus 13 ayat 6? Dikatakan gini, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, apakah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran mengatasnamakan nama Yesus? Atau Paulus yang mengajarkan surat-suratnya berdasarkan namanya Yesus? Sabar, kita masih fokus dulu. Siapa yang mengajarkan kitab-kitabnya mengatasnamakan YHWH? Jujur aja, gak usah malu-malu. Ayo Zul, buka Google-mu, ketik ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengucapkan, spasi, nama, spasi, Tuhan, enter. Nah tuh. Ada nggak tuh ayat Alkitabnya? Ayo, gemper lu, modar, ayo lu. Jangan panik Zul, biasa aja. Buka Google-mu. Itu ada apa gunanya kalau nggak bisa jawab? Kalaupun kamu memaksakan dengan pemahamanmu itu, Muhammad SAW tidak pernah bersumpah atas nama YHWH. Kalau kamu mau larikan ke sana, tapi bukan itu poinnya Ulangan 18 ayat 20 itu. Jadi poinnya itu adalah siapa yang mengatasnamakan nama Tuhannya Musa, YHWH, mengajarkan kitabnya, mengajarkan sebuah perkataan yang bersumber dari dirinya sendiri, tapi dia mengatasnamakan itu bersumber dari Tuhannya Musa. Siapa? Bukan atas bersumpah atas demi namanya YHWH. Muhammad SAW juga tidak pernah menyebut YHWH. Kalaupun dia bersumpah, dia hanya mengatakan demi Allah. Nah, demi Allah itu apa? Kamu pikir Allah itu, nama Tuhannya Musa itu Allah pada saat itu? Bukan. Jadi kamu mau salto kemanapun, kamu tidak akan pernah bisa mengibulin saya. Paham?
Aduh Neng kayaknya kamu masih nggak paham. Perhatikan kata-kata dari ayat itu ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucap demi namaku, perhatikan baik-baik. Di situ ada keterangan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan, maka nabi itu harus mati. Nah, saya jelaskan ya, supaya kamu gak bego-bego banget. Di antara Muhammad atau Paulus, jika pernah mengatakan sesuatu yang bukan dari perintah Tuhan, kemudian dikatakan demi Tuhan, ini berasal dari Sang Maha Kuasa ya. Demi Tuhan, ini adalah berasal dari Tuhan, dari Elohim. Nah, itu baru bisa dikatakan, bisa dikategorikan sebagai nabi palsu. Sekarang pertanyaannya, coba cari satu ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah mengatakan demi Tuhan. Karena di situ harus benar-benar demi namaku, mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan, lalu kemudian orang itu berkata demi namaku, demi Tuhan, ini dari Tuhan. Nah, di mana ayat dalam Alkitab Rasul Paulus pernah mengatakan demi Tuhan? Ya, di mana ayatnya? Kalau kamu tidak bisa membuktikan, ya ini sudah 1 VN, kurang 2 VN lagi. Maka kesimpulannya kamu cuman penghujat yang secara langsung dan gamblang membuktikan Muhammad nabi palsu. Itu klaim yang cocok untuk gelar kamu sekarang. Kalaupun saya minta kepada kamu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan demi YHWH, kau akan mencret. Karena di dalam Al-Quran itu satu pun nama YHWH itu tidak ada. Dan Rasulullah dalam Al-Quran tidak pernah mengatasnamakan demi YHWH. Tidak ada itu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan dengan melakukan pelintiran-pelintiran itu tidak akan kena kepada poin daripada Ulangan 18 ayat 20 itu. Sekuat apapun kamu berkelit, kamu akan tetap jatuh. Karena kamu sedang berhadapan dengan saya. Saya kasih kamu sedikit penjelasan tentang nabi palsu. Nabi palsu itu berkata begini, tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Ia mengenal aku, kata nabi palsu itu, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Lalu kemudian katanya lagi, di hadapan YHWH kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini, aku tidak berdusta. Dengan kata lain, si nabi palsu, kalau saya mengikuti alur plesetanmu, maka itu sudah terpenuhi. Paulus di dalam Galatia 1 ayat 20 dia katakan apa? Di hadapan YHWH kutegaskan. Nah, itu dia sama dengan dia bersumpah atas nama YHWH. Di hadapan YHWH kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Ah, itu udah bersumpah dia. Lu ngatasnamakan nama YHWH. Kalau itu yang kamu inginkan, supaya kita belokkan dari Ulangan 18 ayat 20. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi nggak apa-apa kalau itu ngomong. Di dalam Korintus 1 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Wis, mantap. YHWH mengenal aku. Wis, luar biasa. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Luar biasa bukan? Mengatasnamakan YHWH. YHWH dia datang sebagai saksinya. YHWH mengenal dirinya. Kemudian di hadapan YHWH dia bersumpah untuk menegaskan apa yang dituliskannya itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah dusta. Luar biasa memang. Ya, nabi palsu ini memang luar biasa. Padahal dengan tegas dia sendiri mengatakan di dalam Roma bahwa apa yang dia katakan itu adalah dusta. Tetapi jika kebenaran YHWH oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Tetapi di dalam Galatia 1 ayat 20, di hadapan YHWH aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Tetapi di dalam Roma 3 ayat 7, dia mengaku, kalau di dalam dustaku ini kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku masih dihakimi? Jadi kembali kepada topik, siapa yang mengajarkan sebuah pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah YHWH kepada dirinya, mengatasnamakan YHWH. Saya sudah bacakan tadi Galatia 2 ayat 20.
Ya, dia menegaskan bahwa YHWH menjadi saksinya, YHWH menjadi dia katakan di dalam Galatia 1:20, di hadapan YHWH dia bersaksi, ya, bahwa apa yang dituliskan itu bukan dusta. Kemudian di 2 Korintus 1 ayat 23 dia memanggil YHWH sebagai saksi. Sekarang, apakah Anda mau mengakui dengan ikhlas bahwa Nabi palsu itu adalah Paulus, atau Anda masih punya jurus lain? Silakan. Santai saja Zulaika, jangan kelimpungan. Ayo cari ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah berkata, demi Tuhan, ya demi Tuhan, apa yang saya kabarkan ini berasal dari Tuhan. Coba, mana ayatnya? Ayo, biar gak kebiasaan. Ternyata kalau kamu ditantang serius, kalau saya lawan secara agak serius dikit aja, langsung keok kamu, ilmu kamu cuma segini doang. Ayo coba cari ayat Alkitab di Google situ ya. Buka Google, buka tuh Google-nya, ketik ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengucapkan, spasi, demi, spasi, Tuhan, enter. Zul, ilmu kamu itu kurang banget ternyata. Mini. Sebenarnya Saudara Ferguson yang cerdas, ya, di ayat Ulangan 18 ayat 20 itu bukan berbicara mengenai sumpah, bukan, atau penegasan, bukan, mengatasnamakan YHWH, bukan. Itu yang dimaksud di Ulangan 18 ayat 20 itu adalah barang siapa yang mengajarkan sebuah pengajaran mengatasnamakan Tuhannya Musa. Padahal sebenarnya yang diajarkan itu bukan, tapi apa yang diajarkan itu berasal dari dirinya sendiri. Itu maksudnya. Jadi kamu mau pelintir kemanapun, kamu akan jatuh, karena kamu akan ditabrak dengan Galatia 1 ayat 20 dan 2 Korintus 1 ayat 23, di mana Paulus di situ menegaskan jelas dia di situ dikategorikan bersumpah. Paham? Kamu ngapain lari lagi ke Muhammad? Kan tadi kesepakatan di awal Muhammad sudah tidak masuk dalam kriteria pertama. Ya sudah, Muhammad kan maksudnya dalam kriteria kedua, sudah terbukti Muhammad nabi palsu. Sekarang kita fokus dulu ke Paulus, jangan bawa-bawa Muhammad lagi. Kamu tuh kayak orang nampar mulut sendiri kok, pelin-pelan. Di awal katanya Muhammad tidak masuk dalam kriteria pertama. Ya sudah, saya tidak permasalahkan lagi, kan saya permasalahkanin Paulus. Kenapa kamu yang kejam? Kenapa kamu yang bawa-bawa nama Muhammad lagi untuk kriteria pertama? Nabi palsu pertama, kriteria nabi palsu pertama, ngapain? Kan itu sudah tidak masuk. Yang kita fokuskan ke Paulus, tunjukkan ayat Alkitab. Paulus pernah berkata demi Tuhan. Sekarang saya tanya dulu, kamu bisa nggak nunjukin ayat Alkitab Paulus berkata demi Tuhan? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Jawab ini dulu. Bisa nggak kamu tunjukin ayat Alkitab Paulus pernah berkata demi Tuhan? Kalau masalah Paulus berkata yang menjadi saksinya adalah Bapak, lo wajar. Di dalam Alkitab Bapak juga bersaksi tentang Yesus. Coba kamu lihat Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan kesaksiannya itu benar, yaitu Bapak. Baca lagi ayat Yohanes pasal 8 ayat 18. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapakku yang bersaksi tentang aku. Loh, kalau memang Bapak bersaksi untuk Yesus, kenapa kok jadi heran kalau Bapak bersaksi untuk Paulus? Kenapa jadi janggal? Gak ada hubungannya, kecuali kalau Rasul Paulus berkata demi Tuhan. Nah, itu baru masuk kriteria pertama. Kamu bisa nggak dulu, ini kamu jawab dulu nih ya, kamu bisa nggak tunjukkan ayat Alkitab Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan? Bisa nggak? Cari di Google kamu itu. Punya Google kok nggak dipakai? Jangan mengandalkan kemampuan dan ilmu sendiri. Nggak mampu kamu itu. Kalau kamu cuma mengandalkan ilmu kamu sendiri dan ngotot kamu sendiri, wawasan kamu yang dangkal bahkan nggak ada sama sekali itu, nggak mampu kamu ngelawan saya, nggak akan mampu. Pakai Google kamu itu dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad SAW itu tidak pernah mengatasnamakan YHWH, sehingga dia bukanlah nabi palsu yang ada dalam kategori Ulangan 18 ayat 20. Sekarang Anda mengajak saya fokus kepada Paulus. Ayat 18 ayat 20 Ulangan 18 ayat 20 itu tidak berkaitan dengan sumpah. Itu berkaitan dengan seorang nabi yang mengajarkan, di mana ajarannya itu mengatasnamakan Tuhannya Nabi Musa. Itu poinnya, bukan mengenai sumpah. Di dalam Galatia 1 ayat 20, Paulus mengatakan, di hadapan YHWH aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Ini indikasinya bersumpah. Dia berikrar di hadapan YHWH, dia tegaskan, apa yang dia tuliskan itu benar, bukan dusta. Dia tegaskan di depan orang banyak,
Dia bersumpah di hadapan orang banyak bahwa di hadapan YHWH ku tegaskan. Di dalam Islam itu sama. Ketika orang bersumpah dikatakan apa? Demi Allah. Artinya apa? Demi Tuhan. Ya, di hadapan Allah. Saya berani bersumpah di hadapan Allah atas nama Allah. Itu sama aja. Jadi ketika Anda mau melarikan ayat 18 ayat 20 Ulangan 18 ayat 20 ini kepada hal yang kaitannya dengan sumpah, kena Paulus. Galatia 1 ayat 20 itu kena dia. Belum lagi 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Artinya dia bersumpah, bukan? Demi YHWH. Betul. Dia memanggil demi YHWH. Aku bersumpah. Sumpah itu saksi. Tahu enggak kamu? Sumpah itu adalah persaksian. Sementara Paulus mengatakan, tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Nah, tuh. Dia bersaksi bahwa YHWH mengenal aku. Bahwa sebab aku tidak datang ke Korintus melainkan untuk menyayangkan kamu. Paulus bersumpah. Paulus bersaksi. Sumpah itu adalah saksi. Jangan lupa itu. Jadi ketika Anda ingin menyelewengkan Ulangan 18 ayat 20 karena Anda terdesak, karena Paulus terbukti mengajarkan suatu ajaran yang tidak berasal dari YHWH, Anda pun akan kena terhadap sumpah yang diajarkan oleh Paulus dengan mengatakan di hadapan YHWH aku tegaskan. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Mengajarkan atau menyembah Tuhan Israel. So, apalagi yang perlu diperdebatkan? Di kalimat awal dikatakan jika menyebut nama Tuhan secara sembarangan, bukan membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Kalau menyebut nama Tuhan secara sembarangan, kamu ngerti konteksnya nggak? Nggak ngerti, ya sudah. Kalau gitu jangan sok. Mau saya jelaskan supaya tambah ilmu. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu kalau bersumpah, ya bersumpah dusta itu harus dibunuh. Tetapi kalau menggunakan nama Tuhan untuk mengabarkan Injil tidak salah. Lah, Yesus juga mengabarkan Injil menggunakan nama Elohim, nama Adonai, nama Bapa, mau apa? Musa juga seperti demikian. Yang nggak menggunakan nama Tuhan dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan kan cuma Muhammad. Muhammad menggunakan nama sesembahan lain. Berarti dia nabi palsu. Gitu loh, paham nggak? Argumenmu sendiri sudah membuktikan jelas ya. Kamu udah bilang bahwa Muhammad tidak menggunakan nama Elohim, Adonai, Yahweh, YHWH, Eloi, Eli, dan lain sebagainya. Berarti nama sesembahan Muhammad itu lain. Nah, di ayat Ulangan 18 ayat 20 mengatakan jika ada seorang nabi menyebut nama Tuhan selain nama Tuhan lain, maka nabi itu harus dibunuh, harus mati, karena itu nabi palsu. Sudah kamu buktikan sendiri, berarti fix ya Muhammad itu adalah nabi palsu, jelas. Kesimpulan dari diskusi malam ini adalah Muhammad nabi palsu menurut argumen kamu dan Ulangan 18 ayat 20. Terima kasih banyak. Nggak usah panik, santai, relax. Atur napas dulu, atur napas, ya. Atur napas. Kita sementara konsentrasi membuktikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Paulus yang nabi palsu. Kan kamu sudah mengakui bahwa Paulus itu juga adalah seorang nabi, iya kan? Nah sekarang kita teropong melalui Ulangan 18 ayat 20. Itu kan yang kamu mau. Nah, ayatnya jelas berbunyi seperti ini. Jika tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad yang dimaksud, apakah itu Paulus yang dimaksud, yang terlalu berani, yang berani loh, berani kali, artinya dia berani merombak semua hukum-hukum Tuhan yang ada, berani dia mengatasnamakan, mengucapkan sesuatu demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan. Tuh, itu dulu. Nanti kita lihat siapa yang mengatasnamakan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, YHWH, mengucapkan sebuah perkataan yang tidak berasal dari Tuhannya Nabi Musa. Itu dulu yang kita bahas. Setelah kita sepakat bahwa yang mengajarkan
sesuatu mengatasnamakan YHWH itu adalah Paulus, baru kita masuk ke sambungan daripada kalimat